Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu beriman kepada takdir atau yang dikenal dengan qada dan qadar. Yuk simak videonya sama-sama. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah qada. Apakah kalian sudah tahu apa itu qada? Qada secara bahasa berarti hukum, ketentuan, dan ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Qada sering juga disebut sebagai sunnatullah atau ketetapan Allah. Sedangkan qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Qadar sering juga disebut dengan istilah takdir. Tahukah kalian bahwa takdir Allah ada yang tidak bisa diubah dan ada pula yang bisa diubah melalui usaha dan doa manusia? Atau yang tergantung dengan bagaimana ikhtiar manusia? Yang pertama, takdir mubram. Kata mubram berarti tetap, pasti, dan tidak bisa diubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diubah dengan usaha manusia. Contoh takdir Allah yang tidak bisa diubah yaitu jodoh, sakit, kematian atau maut, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah yang masih bisa diubah tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Allah memberikan ketetapan terhadap seluruh makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Contohnya, rezeki dan kesuksesan seseorang. Seseorang tidak akan mendapatkan rezeki ataupun kesuksesan ketika seseorang itu tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Ketika kita sudah mau berusaha, berdoa, dan berusaha, tentu Allah akan mengubah nasib kita. Kemudian, sikap terhadap takdir Allah. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah itu tergantung kepada usaha yang dilakukan makhluknya. Misalnya, ketika seorang anak bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua adalah doa. Untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara doa dan usaha harus dilakukan secara beriringan. Doa merupakan permohonan kepada Allah. Berdoa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal termasuk perilaku terpuji. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan yang ditentukan oleh Allah atau yang disebut dengan menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal harus dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah syukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Dan yang terakhir adalah sabar. Sabar merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Sabar juga merupakan perilaku terpuji. Lawan dari sabar yaitu kita harus menghindari sikap berputus asa. Ketika kita diberikan ujian berupa diberi sakit, kemudian terkena musibah, ketika kita menanamkan rasa sabar, tentu kita akan terhindar dari rasa sedih dan putus asa. Hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi hikmah beriman kepada takdir.
Sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta merupakan ketetapan Allah, baik berupa kejadian yang baik berupa kenikmatan maupun kejadian yang buruk berupa musibah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa menambah pemahaman kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah kehendak Allah dan semuanya pasti mengandung hikmah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan memperkuat iman kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye!